Selamat sore jemaat sekalian. Saya bersyukur untuk kesempatan ini untuk boleh ada bersama-sama dengan jemaat di tempat ini. Setelah menjadi gembala di Sunter sudah lama saya nggak join ya. Dan bersyukur untuk jemaat Tuhan yang tetap Tuhan pimpin di dalam ibadah sore untuk GRI Pusat. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan untuk perenungan dari Minggu Advent keempat. Dan kita bicara tentang satu kesimpulan pengharapan apa yang Tuhan sediakan di dalam hari Advent untuk kita boleh renungkan sama-sama. Mari kita mempersiapkan hati untuk mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur di dalam anugerah-Mu yang telah mengundang kami hadir di tempat ini, di dalam kebersamaan kami sebagai keluarga kerajaan Allah yang diundang datang untuk menikmati Allah, tapi terkhusus lagi diundang datang untuk mengkhususkan Allah, mempermuliakan Allah. Karena itu sekali lagi kami minta belas kasih perkenanan-Mu atas kami. Ketika kami boleh terus belajar, memuji, memuliakan Allah dengan hati yang sungguh, bersyafaat, berseru kepada Allah yang hidup. Dan kami mintakan juga rahmat belas kasih Allah memberikan kami kebenaran firman-Mu yang akan memimpin hidup kami, menyelidiki kami, mengkoreksi kami, memurnikan kami untuk menjadi orang-orang benar yang hidup seturut dengan kehendak-Mu dan memperkenankan hati-Mu, mempermuliakan nama-Mu. Karena itu kami minta belas kasih Tuhan di dalam sore ini kami merindukan mendengar firman. Beri kami kekuatan, kesegaran secara fisik, buka hati, pikiran dan telinga kami untuk menjadi orang-orang yang mendengarkan, memikirkan dan menjadi orang-orang yang dimampukan untuk menghidupi kebenaran-Mu dan menjadi saksi atas kebenaran-Mu di tengah-tengah dunia ini. Berbicaralah kepada kami, sekali lagi kami serahkan hamba-Mu yang memberitakan dan menyerahkan setiap kami di dalam ibadah ini. Tuhan berbelas kasih, bermurah hatilah atas kami, memberikan rahmat firman-Mu yang begitu besar atas hidup kami. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka bagian firman Tuhan dari kitab Petrus. Kita membuka dan membaca 2 Petrus pasal 1 dan pasal 3. Yang pertama kita membaca dari 2 Petrus 1 ayat 16 sampai 21. Dua Petrus 1 ayat 16 sampai yang ke-21 kita membaca bergantian. Saya 16, demikian juga Bapak Ibu sekalian 17 bergantian hingga ke-21. Demikian firman Tuhan, 2 Petrus 1 ayat 16 sampai yang ke-21. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Suara itu kami dengar datang dari sorga ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian kami makin teguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Sekarang kita membaca pasal 3 dari ayat yang ke-11 sampai yang ke-13. Dari ayat 10 kita baca ya. 2 Petrus 3 ayat yang ke-10 sampai yang ke-13. Kita sama-sama membaca keempat ayat ini. 2 Petrus 3 ayat 10 sampai 11. Demikian firman Tuhan 3 ya. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita nantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Teman sekalian, di dalam Minggu Advent kita boleh belajar melihat secara tradisi dan kita melihat nanti pengertian dan prinsip di belakangnya. Minggu-minggu Advent itu ada di dalam tradisi gereja. Tentu tidak ada konsep Minggu Advent di dalam Alkitab. Tapi di dalam sejarah gereja, bapak-bapak gereja menyelidiki dan melihat betapa pentingnya di dalam mempersiapkan Natal itu ada yang disebut dengan Minggu Advent. Jadi tradisi Advent itu dimulai dari tradisi gereja baru mulai tahun 380 Masehi kurang lebih.
Minggu Advent di satu sisi memang menjadi minggu-minggu menjelang Natal yang penuh dengan kegembiraan dan sukacita mengingat akan kelahiran Kristus. Tetapi tidak berhenti di situ, pada minggu-minggu menjelang Natal gereja dibawa untuk mengenang kembali, untuk merayakan inkarnasi sebagai pemenuhan janji Allah, untuk membebaskan umatnya dari dosa, dari setan dan kematian. Itu satu sisi. Di sisi yang lain yang menjadi focal point yang justru yang paling utama dari Minggu Advent adalah bukan sekedar melihat ke belakang kepada momen Natal, kepada perayaan inkarnasi Kristus kedatang ke dunia, melainkan ada undangan yang sangat serius di dalam minggu-minggu Advent. Jemaat diajak untuk melihat ke depan. Istilahnya itu di dalam Advent itu dalam bahasa Latin Adventus adalah terjemahan dari kata parousia dari bahasa Yunani. Parousia yang berbicara tentang kedatangan Yesus yang kedua. Nah ini penekanan dari Minggu Advent. Maka di dalam tradisi gereja, saudara-saudara sekalian, Minggu Advent seringkali diakhiri dengan pembaptisan jemaat sebagai tanda kehidupan baru, sebagai tanda orang-orang yang telah dimerdekakan dan dipersatukan dengan Kristus yang telah inkarnasi dan menjadikan kita bagian dari keluarga kerajaan Allah. Itu sebab di dalam tradisi gereja, di dalam perayaan Natal, sebelum tradisi pohon Natal ada, gereja di dalam momen-momen Advent itu melakukan beberapa bahasa-bahasa simbolik, mulai dari lilin, ya seperti yang tadi disampaikan. Lalu juga ada yang lebih menarik adalah gereja memasang korona, lingkaran Advent namanya. Kalau kita biasa di pintu kan ada yang bulat-bulat dikasih daun-daun begitu kan ya. Nah itu sebenarnya secara sejarah itu menyimbolkan tentang satu lingkaran penuh yang tidak putus, itu bicara tentang kekekalan. Ada gambaran keselamatan yang kekal yang akan kita terima, itu menjadi pengharapan dan janji yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Maka di dalam hal itu jemaat melihat bahwa lahir baru di dalam keselamatan, kita beroleh hidup kekal di dalam Kristus dan kita tidak akan beroleh kebinasaan dan kehilangan lagi. Maka di dalam Minggu Advent juga disimbolkan dengan perayaan lilin tadi itu, penyalaan lilin sebagai simbol dari ada hope, pengharapan, ada love, di mana ada pertobatan di situ, ada kesadaran akan kekudusan di situ, ada persiapan di situ dan sebenarnya membawa kita kepada konsep kurban, bahwa Kristus menjadi kurban atas kita. Lalu ada simbol dari sukacita tentunya yang membawa kita kepada pengharapan yang sejati. Itu simbol dari lilin-lilin yang dinyalakan. Jadi masa Advent dirayakan di dalam 4 minggu berturut-turut sebelum Natal di 25-nya. Jadi dari minggu pertama atau bisa saja secara kalender jatuhnya minggunya itu di minggu terakhir November. Intinya 4 minggu sebelum Natal itu menjadi Minggu Advent. Ada 4 minggu Minggu Advent, minggu 1, 2, 3, 4. Di dalamnya secara kesimpulan dapat dimengerti di dalam 3 pengertian. Apa yang dirayakan di dalam Advent. Jadi melihat Advent itu di dalam 3 pengertian secara utuh sekaligus. Advent in the past, Advent in the future, dan Advent in the present. Maksudnya bagaimana? Bahwa Advent dirayakan untuk mengingat ke belakang, melihat waktu lampau. Bagaimana melalui Advent kita mengingat akan kedatangan Kristus yang pertama, inkarnasi. Itu sebab ada beberapa gereja yang memutuskan untuk Advent itu berbicara persiapan kepada Natal, dan Natal. Ya itu tidak salah, tapi kalau berhenti di situ yang sayang sekali karena Advent tidak berhenti di situ. Advent juga berbicara dan justru yang seperti tadi di atas dikatakan menekankan kepada future juga. Melalui perayaan Advent di dalam melihat atau mempersiapkan kepada Natal, jemaat dibawa untuk melihat ke depan. Untuk di dalam kesadaran keselamatan yang sudah kita terima dengan menjalankan hidup menanti akan kedatangan Kristus yang kedua. Jadi Advent adalah satu momen di dalam 4 minggu mendidik jemaat untuk mempersiapkan penantian kepada second coming. Dan yang ketiga, Advent juga bisa menjadi sebuah momen di mana perenungan-perenungan dari para pengkhotbah membawa kita untuk melihat sekarang. Itu apa maksudnya? Bahwa Kristus yang telah lahir, Kristus itu juga datang dan dia lahir di dalam hati kita sekarang. Dia bukan hanya lahir di dalam momen 2000 tahun yang lalu. Nah ini motifnya Advent. Maka di dalam minggu Advent keempat terakhir, saudara sekalian, sebelum kita masuk ke dalam Natal, saya mengundang kita untuk di dalam minggu keempat ini mengajak kita semua untuk merenungkan keberadaan kita, khususnya di dalam konsep Advent in the future. Untuk kita sama-sama merenungkan sekali lagi di dalam keberadaan kita sekarang sebagai gereja, keberadaan kita sekarang sebagai umat tebusan yang dipanggil Tuhan
untuk mempersiapkan akan kedatangan Kristus. Maka undangan yang untuk kita sama-sama renungkan sekarang adalah di dalam Minggu Advent ini ada aspek yang seringkali kita sudah lupakan atau mungkin tidak terbiasa dalam kita. Karena konsep Advent seperti ini tradisi gereja yang sudah tergerus di dalam zaman ini. Sehingga kita kehilangan kesadaran untuk mengerti second coming menjadi satu hal yang serius. Nah ini yang kita mau bawa sekarang sama-sama refleksikan di dalam Minggu keempat Advent ini. Untuk berbicara tentang bagaimana sikap hidup kita di dalam penantian akan kedatangan Kristus yang kedua. Hidup kita sekarang, saudara sekalian, ya hidup yang telah menerima anugerah. Tapi hidup kita sekarang adalah hidup yang dipanggil untuk memiliki kesadaran yang amat sangat serius akan penantian kedatangan Kristus yang kedua. Jadi hidup kita sekarang ini adalah hidup yang kita jalani di dalam keberadaan menunggu. Ini poinnya. Maka yang terpenting dalam minggu-minggu Advent bukan pada dekorasi Natal. Maafkan saya akan menggebukin ini sedikit ya. Ya jangan kecil hati kepada jemaat atau pengurus. Apalagi foto booth dan segala macam. Bukan itu yang diundang Tuhan untuk kita persiapkan di dalam Advent. Melainkan pada perenungan dan persiapan dalam masa penantian akan kedatangan yang kedua. Sikap hidup yang seperti apa yang kita hidupi di dalam kehidupan kita sekarang. Di satu sisi kita melihat ke belakang ada Natal yang menjadi jaminan. Tapi jaminan itu menjadi reaksi apa untuk kita jalani dalam hidup kita sekarang. Ya sudah, selamat, satu kali selamat, tetap selamat. Yes. Dan itu yang membuat orang mocking terhadap teologi Calvinis. Tidak saudara, itu berhenti kepada satu sisi yang telah dipotong, di bypass. Enggak. Tapi Natal mengundang kita untuk menyadari keselamatan membawa kita kepada undangan parousia, kedatangan Kristus yang kedua. Menunggu saudara, menunggu. Ini sikap hidup yang Tuhan mau kita miliki. Persoalannya adalah menunggu itu satu hal yang gak gampang memang. Kenapa? Karena menunggu kedatangan Kristus yang kedua. Kapan? Kapan? Gak bisa jawab. Atau yang kedua, sampai kapan menunggu dan apa yang harus kita lakukan waktu kita menunggu sekarang ini? Iya, kan kami sudah percaya berita 2000 tahun yang lalu. Entah orang mau kritik dan segala macam, baik secara fakta aktual, secara kebenaran firman Tuhan, tidak bisa dibantah. Kedatangan 2000 tahun yang lalu, kedatangan pertama, yes. Tapi sekarang menunggu kedatangan yang kedua ini sampai kapan? Sudah 2000 tahun lalu, ya sudah 2000 tahun nih, tidak datang-datang juga. Jadi mau sampai kapan menunggunya? Dan waktu di dalam penungguan ini, persiapan apa yang harus diperlakukan? Persiapan apa yang harus kukerjakan? Saudara, kesadaran seperti ini yang Tuhan mau kita belajar untuk punya. Hal-hal yang seperti ini yang kita seringkali abaikan. And yet ini menjadi suatu hal yang sangat serius menurut firman Tuhan. Peringatan-peringatan firman Tuhan dari salah satu yang kita baca tadi. Berjaga-jagalah, bersiaplah akan kedatangannya yang kedua. Ini menjadi suatu hal yang miss di dalam kita sekarang. Apalagi di dalam kita orang-orang reform. Something wrong jika itu kita abaikan. Menunggu memang sangat sulit. Ditambah lagi di dalam culture sekarang, nah ini kita melihat di satu sisi meta narasi Allah di dalam keselamatan yang kita sudah terima, kita diundang untuk menunggu. Tapi peradaban zaman yang semakin terus bergerak cepat, nggak ada waktu menunggu. Iblis menggerus kita, percepatan zaman membawa kita untuk mengabaikan konsep menunggu. Apalagi dalam zaman sekarang, di dalam zaman instan. Apapun nggak bisa kita tunggu. Apalagi kalau nunggu satu hal yang nggak jelas. Makan saja kita udah nggak bisa tunggu saudara. Berapa banyak orang-orang Kristen yang terlalu annoying ketika di rumah makan. Ini kapan? Saya sudah tunggu berapa udah nggak tahu, entah ngomong apa lagi sama waitress yang akhirnya dimarahi dan dimaki. Semua kita akhirnya memilih untuk apa? Karena malas menunggu, kita lebih suka makanan siap saji kan ya, cepat saji. Bahkan bukan makanan cepat saji lagi yang kita harapkan. Kalau bisa langsung kepada drive-thru. Makan tidak lagi kita pandang sebagai satu jamuan. Ini satu teologi yang lain lagi kita mau bahas tapi kita abaikan. Tapi intinya adalah makan sekarang tidak lebih seperti mobil yang tinggal perlu isi bahan bakar. Berhenti mulai dari nol ya, jebret, bayar, pergi. Sekarang drive-thru, pesan paket A, paket B, paket C dan segala macam paket-paket. Sudah jalan, kalau bisa sambil jalan sambil rem, nyam dan segala macam. Kayak mobil saudara, kayak mobil. Engkau tidak lagi mengerti apa artinya menunggu. Enggak hanya itu, apalagi yang lebih mengerikan, budaya kita di dalam gerusnya percepatan internet. Nggak boleh tunggu, nggak boleh tunggu. Dulu kita baru punya flash disk 200 mega. Bangganya. Tahun berapa itu ya? Tahun 2000. 1,5 juta harganya. Lalu kalau mau simpan, misalnya kita mau simpan data yang berbentuk video. Wah udah tinggalin aja dulu 1 jam. Neno, putar dia. Sudah kita nanti lihat. Atau yang lebih keren lagi, nunggu, download
Yang download film bajakan tahu lah ya. Oh, mau download film bajakannya 4 giga HD dia. Maka internetnya berapa? Ya cuma 5 Mbps. Ya sudahlah, tunggu 3 jam biarin aja di situ. Tapi sekarang nggak bisa. Kalau bisa rata-rata kita sekarang ditawarkan 20, 50, 100 Mbps. Kalau bisa sudah ikutin Korea 1 gigabyte per second. Nggak ada lagi tunggu. Download film 4 giga, jebret 4 detik, jebret, oke langsung nonton. Gitu kan ya? Nggak ada waktu menunggu. Menunggu menjadi satu problem bagi budaya kita sekarang. Sehingga ketika kita diundang untuk menyadari sikap hati yang Tuhan mau di dalam kesadaran penebusan untuk menunggu kedatangan Kristus yang kedua, itu menjadi satu hal yang kita tampik, menjadi satu hal yang kita take it for granted. Karena kita nggak lagi serius. Maka saudara sekalian, kita melihat kepada berita Natal, kita percaya kan ya berita Natal itu sudah terjadi. Inkarnasi Kristus datang ke dalam dunia itu menyelamatkan. Kita percayakan hal itu. Tapi kita lupa pada saat penantian akan kedatangan Mesias yang pertama, gereja, bukan gereja ya, jemaat perjanjian lama, umat perjanjian lama itu menanti dengan cara menunggu yang sangat struggle. Diwakili di dalam terang perjanjian baru kepada Simeon dan Hana. 2 orang tua yang tidak dikasih mati, tunggu sampai sang Mesias datang. Tunggu saudara, motif yang sama yang Tuhan mau kita alami. Dan kita tidak tahu kapan datangnya, dikatakan tadi seperti pencuri, tunggu. Maka dalam hal ini ketika kita percaya inkarnasi Kristus datang ke dalam dunia itu sudah terjadi dan kita tidak perlu tunggu, tapi tentu tidak berhenti di situ. Nah, undangannya sekarang sama dengan seperti mereka menanti dalam kedatangan Mesias yang pertama, maka iman kita tidak berhenti kepada kedatangan yang pertama itu sudah selesai, justru karena sudah digenapi, karena kedatangan pertama yang telah digenapinya rencana kekal Allah, maka kita percaya akan janji kedatangannya yang kedua yang justru sangat serius. Ini yang Alkitab mau untuk kita hidupi. Ini undangan firman Tuhan untuk sikap hidup dan cara hidup yang harusnya kita jalani. Di dalam tradisi gereja, gereja menjalankan cara hidup seperti itu. Ketika mereka tahu memaknai Natal, Kristus sudah lahir. Iya, puji Tuhan untuk hal itu. Maka di dalam kelahiran Kristus kami tahu kami sudah ditebus. Dengan cara itulah maka kami merayakan Natal. Di dalam mempersiapkan Natal masuk kepada Advent. Apa yang mereka lakukan? Mereka tidak, di dalam sejarah terjawab. Mereka bukan orang-orang yang mempersiapkan atau memaknai Natal dengan euforia atau glamoritas. Mereka tidak menyambut atau memaknai Natal dengan pesta pora. Melainkan penebusan membawa mereka pada memaknai hidup di dalam kesadaran kegentaran akan kekudusan Allah, akan kasih Allah, sambil menantikan kedatangan Kristus yang kedua di dalam penghakimannya. Maka kedatangannya yang untuk memanggil seluruh alam semesta, untuk berhadap-hadapan dengan pengadilannya yang kudus, ini terlalu serius. Maka bagaimana mungkin kita take it for granted dengan hal ini? Datangnya di dalam kedatangan yang kedua untuk mengakhiri seluruh sejarah dan mewujudkan kerajaan Allah tegak kekal di atas bumi yang baru, Yerusalem baru. Maka kedatangan kosmik ini satu pertanggungjawaban yang begitu besar yang akan dituntut Allah, yang akan disaksikan oleh semua orang dari seluruh lapisan di dalam keagungannya yang datang dengan kebesaran yang begitu mulia. Bagaimana mungkin kita nggak gentar? Bagaimana mungkin kita bisa sepele dengan peringatan ini? Maka pertanyaannya saudara-saudara sekalian, jemaat sekalian, saya tahu ini menjadi susah ya, kayaknya ini menjadi kalimat awang-awang bagi kita, karena jika sesuatu itu tidak ada dalam hati kita, maka kita tidak punya common sense untuk hal itu. Nah, ini yang mau dibangun untuk kita mengerti, membangun common sense di dalam satu pengertian baru dalam firman Tuhan untuk menyikapi Natal, untuk menyadari Advent sebagai kesadaran akan kedatangan Kristus yang sangat serius. Gini, saya kasih ilustrasi lompat sedikit untuk kita ngerti kenapa ini menjadi satu hal yang terlalu cerewet untuk saya sampaikan, dan mungkin kenapa ini menjadi gap yang jauh dari saudara. Saudara, kalau di dalam satu kehidupan anak dari kecil dia lahir, orang tuanya itu tidak pernah ajar dia untuk sapa orang lain. Ya sudah, anaknya baik dan segala macam, tapi nggak ada bangunan common sense bahwa rata-rata umum anak-anak itu memang diajar untuk menyapa orang lain. Tapi di dalam satu rumah tangga ini nggak pernah diajari anaknya sapa. Jadi keluarga lain lewat, sapa omnya, ajak makan om tantenya, semua diajak begitu ya. Tapi anak ini nggak pernah begitu. Giliran dia bertumbuh, lalu setelah dia besar, lalu tiba-tiba orang bilang, kamu tuh kok aneh ya, kok nggak bisa sapa orang. Saudara, saya tidak sedang membela orang itu. Ya, orang itu bermasalah. Tapi orang ini lebih bermasalah karena dia tidak mempelajari common sense dalam orang itu.
Kamu tuh kok aneh, tapi dia juga bingung. Kamu tuh kok aneh, kenapa kamu suruh-suruh saya sapa orang? Karena dia nggak punya common sense dalam hal itu. Dia tidak mengalami bangunan itu di dalam pembentukan hidupnya. Nah sama saudara, dalam hal ini kegelisahan yang mau saya bawakan untuk kita sama-sama pikirkan. Ketika kesadaran ini sebenarnya common sense yang umum di dalam sejarah gereja. Menyikapi Natal di dalam kesadaran anugerah yang begitu besar saya terima. Membawa saya kepada kesadaran bersiap akan kedatangan Kristus yang kedua. Kita nggak dibangun dengan cara hidup yang seperti itu. Akhirnya apa yang kita lakukan? Natal itu euforia. Kesadaran akan advent kedatangan Kristus yang kedua itu menjadi suatu hal yang tidak lagi menggentarkan kita. Dengan berbagai macam alasan. Itu sebab makanya banyak orang menampik teologi reform. Apa itu satu kali selamat tetap selamat? Akhirnya membuat orang take it for granted. Lalu kita bilang, oh enggak kok, kita enggak take it for granted. Tapi kegentaran, kesadaran, pertanggungjawaban, kesadaran hidup di hadapan Tuhan lost, hilang. Tanpa kita sadari, kita tidak menjadi bajingan di dalam anugerah, tapi kita tidak menjadi gentar juga di dalam anugerah. Something wrong, saudara, something wrong. Maafkan saya terlalu cerewet dengan cara seperti ini. Karena kita sudah terlalu mengabaikan kesadaran keseriusan tuntutan Allah atas hidup kita. Gereja Reform telah terlalu menggerus ini. Maafkan saya, ini jadi kalimat yang bisa dipotong menjadi disalah mengerti. Ternyata ini menjadi semper reformanda buat kita. Bagaimana sikap hidup kita bukan hanya kesadaran untuk ucapan syukur untuk keselamatan. Tapi Tuhan juga mengundang kita berkali-kali memberi peringatan. Sikap hidup baik, benar mengerjakan perbuatan baik, melayani Tuhan bukan hanya sebagai respon ucapan syukur. Ya itu aspek yang dikatakan oleh Alkitab. Tapi aspek yang lain yang kita lupakan. Kesadaran penebusan membawa kita untuk serius melihat kedatangan Kristus yang kedua di dalam murkanya. Membangun common sense seperti ini yang saya rindukan di dalam Advent pada hari ini. Maka pertanyaannya, saudara, pertanyaannya untuk kita bawa sama-sama renungkan hari ini. Di dalam hidup kita menjadi gereja Tuhan, bertahun-tahun kita menjadi Kristen. Berapa serius kita memikirkan dan mempersiapkan diri akan kedatangan Kristus yang kedua? Berapa serius kita pikirkan ini? Mungkin muncul pertanyaan, kenapa tema ini dibawa di dalam Natal? Nah ini yang kita mau renungkan nanti di bagian akhir. Justru kalau tema ini tidak di dalam Natal, ya bisa saja di dalam tema-tema yang lain. Membicarakan tentang kedatangan Kristus di dalam murkanya, justru dibawa dalam Natal menjadi kekuatan, menjadi pengharapan. Kalau tidak, tema ini akan menjadi tema guilt tripping buat saudara. Tema ini akan menjadi teror buat saudara. Tapi membaca tema peringatan Advent di dalam Natal itu satu hal yang meneguhkan hati gereja. Kenapa? Nanti kita akan lihat ya. Sekarang kita masuk dulu. Maka pertanyaan ini sekali lagi untuk kita renungkan. Berapa serius kita memikirkan, saudara sekalian? Berapa serius kita mempersiapkan diri untuk kedatangan Kristus yang kedua? Kita nggak bisa sepele. Terkadang dalam penantian itu tidak sedikit dari kita, gereja Tuhan, menjadi bimbang, menjadi kecewa. Sebab di dalam masa-masa penantian akan kedatangan Kristus yang kedua, ada banyak sekali dilemanya. Tidak tahu kapan tiba. Dan dalam penantian itu terlalu banyak tekanan, pergumulan, masalah, penderitaan yang harus saya pikirkan. Ketimbang memikirkan yang mau nanti datang, yang sekarang datang di depan mata saja belum terselesaikan. Akhirnya kita membuat kita ragu atau menampik atau hanya berfokus kepada yang di depan mata kita saja tanpa melihat yang di depan. Alkitab memberi peringatan itu kepada kita di dalam banyak sekali. Ambil contoh di dalam Matius pasal 25 tentang 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Mereka di dalam masa penantian itu, saudara, kita tidak bicara tentang orang yang tidak menanti. Sudah, buang. Orang dunia tidak peduli tentang second coming dan first coming, masa bodoh lah. Tentang hidup, oke itu kita nggak bicara. Tapi orang-orang yang sudah sadar bahwa menanti Tuhan. Gadis bodoh bukan orang yang tidak sadar. Gadis bijaksana juga orang yang sadar, sama-sama sadar. Tapi kesadaran yang macam apa? Mereka berpikir tanpa melihat persiapannya. Ya sudah, bawa kandilnya, kasih minyaknya, kasih sumbunya, tunggu. Tapi 5 gadis bijaksana sadar, kan gak tahu sampai kapan. Ayo persiapkan diri, siapkan minyaknya. Kalau habis isi lagi, kalau habis isi lagi. Sedangkan yang ini tunggu lalu tidur. Ini gereja sekarang kan ya. Maka kita mengatakan, oh iya tahu kok perumpamaan itu. Tapi kita gak tahu, kita lah orang bodoh itu. Gak ada kesadaran lagi untuk mempersiapkan diri. Akhirnya kita tertidur. Maka ketika sang mempelai itu datang, mereka bilang, loh kami kan juga ikut tunggu. Tapi dibuang, saudara, dibuang. Serta kesadaran yang seperti ini tetap harus kita pikirkan di dalam kehidupan kita sebagai gereja. Atau bahkan yang lebih parah lagi, kita akhirnya menjadi tidak peduli, bukan hanya tidak berjaga-jaga, bahkan kita mengkompromikan diri hidup sama dengan dunia.
Kita akhirnya menjadi dualisme, di dalam gereja kita menjadi rohani, ya kita ikut Bible study, OSG lah atau apapun kita ikut. Tapi cara hidup kita di luar sana, tidak ada hubungan dengan kedatangan Kristus. Gak ada urusan dengan penghakiman Allah yang akan datang, celaka. Bahkan yang lebih gila lagi di dalam pelayanan, mari kita coba lihat peringatan, salah satu peringatannya, saudara sekalian, yang kita abaikan di dalam peringatan tentang pelayanan dikaitkan kepada second coming. Saya bacakan buat kita semua di dalam kitab Yakobus. Yakobus pasal 5 dari ayat 7 sampai 11. Saya bacakan secara cepat buat kita. Apa peringatan yang diberikan Yakobus tentang pelayanan urusannya dengan second coming? Yakobus 5 ayat 7 sampai 11. Karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Nah ini tuntutannya. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga, menunggu hasil yang berharga dari tanahnya. Dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Tidak tentu petani tunggu hujan dia diam, dia aktif saudara. Nah ini konsep pelayanan. Maka kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Tunggu, serius, pikirkan. Saudara-saudara janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Maka saudara-saudara turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara dengan nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia. Yaitu mereka yang telah bertekun, kamu yang telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Teguhkanlah hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Janganlah kamu saling bersungut-sungut. Ini diberitakan kepada gereja yang melayani Tuhan. Maka sering kali saudara-saudara sekalian, yang seperti yang saya katakan tadi di atas, kita hanya melihat pelayanan sebagai reaksi ucapan syukur kita kepada anugerah Allah. Ya Tuhan sudah kasih anugerah, ya kita bersyukur lah ya. Ya tentu. Itu natur dari orang yang sudah diselamatkan melayani. Tapi sisi yang lain Alkitab juga secara serius mau menekankan bahwa pelayanan itu sebagai kesadaran yang harus kamu kerjakan di dalam sikap menanti kedatangan Kristus yang segera datang. Penekanannya tentang apa? Penghakimannya akan tiba kepada kamu. Bagaimana kamu mungkin main-main dengan hidupmu? Tuhan akan menghakimimu saudara. Tuhan akan menghakimi kita. Itu sebab di dalam pelayanan karena Tuhan akan menghakimi. Maka terlalu serius peringatan ini. Jangan kamu bersungut-sungut. Jangan kamu saling berbantah-bantahan. Realitasnya karena kita tidak menyadari penghakiman Allah. Atau don't care about that. Makanya pelayanan ya saling gosip lah, saling sikut lah dan seterusnya. Justru saudara justru. Jika kita benar-benar mengerti, jika kita benar-benar mau serius memikirkan, gak take it for granted, akan kedatangan Kristus yang kedua di dalam penghakiman dan murka Allah. Maka, nah ini poinnya sekali lagi ya, jika kita benar-benar mau belajar, mau mengerti, mau sungguh-sungguh serius memikirkan untuk mempersiapkan akan kedatangan Kristus yang kedua di dalam murkanya yang kita tahu akan segera datang. Maka baru disitulah kita akan benar-benar menyadari betapa seriusnya dan betapa berharganya akan kedatangan yang pertama dan benar-benar akan mensyukurinya. Nah ini hope maksudnya di dalam minggu Advent. Advent ada kesadaran peringatan, ada kesadaran teguran, ada kesadaran warning, kesadaran warning yang sangat serius. Tapi di dalam kesadaran itu kita tidak menjadi ciut, kita tidak menjadi takut, kita tidak menjadi anak yang takut dipukul bapaknya, tidak bisa ini, tidak bisa itu. Bukan. Tapi di dalam kesadaran akan kedatangan murka itu kita menjadi bersyukur. Karena apa? Karena kita sudah menerima kedatangan yang pertama. Ini hope-nya. Maksudnya apa? Karena di dalam Natal saudara, di dalam Natal kita telah mendapatkan jaminan keselamatan. Bahwa kita telah menjadi orang-orang yang dibebaskan dari dosa. Kita telah dikeluarkan dari kutuk dosa. Dan kita tidak lagi di bawah murka Allah. Sehingga itu menjadi jaminan bagi kita di dalam kedatangan Kristus yang kedua kita mendapatkan keselamatan. Hati-hati saudara, jangan buang yang bagian peringatannya tadi. Oh ya sudah karena sudah dapat ini, mau second coming kayak mau apa kayak pokoknya pegang ini. Wah cilaka saudara, bukan itu. Kesadaran dua tension yang harus dimiliki dalam kehidupan Kristen. Di satu sisi anugerah itu memberikan pengharapan, kekuatan, peneguhan. Tapi di satu sisi kegentaran akan kedatangan murka Allah yang sangat serius. Saya kasih ilustrasi di dalam konsep, saya lupa ya, kalau nggak salah Pendeta Jethro yang kasih kalimat ini. Kesadaran itu seperti model perang. Saudara berdiri di tengah-tengah perang, lalu saudara di garis paling depan. Beberapa orang sedang perang, musuh masih di depan, kita tembak-tembakan, tapi kita sudah ketakutan. Jumlah mereka lebih banyak dan ini sudah semakin dekat. Sedikit lagi saja mereka datang dan kita mati konyol punya.
Tapi tiba-tiba di tengah-tengah seperti itu kita sedang ketakutan setengah mati akan kedatangan musuh yang sedang mau menembak kita dengan segala rudal dan segala macam lengkap. Tapi tiba-tiba di belakang terdengar bunyi sirene. Sirenenya apa? Bukan sirene mundur, sirene kemenangan. Bahwa trompet kemenangan sudah ada di kita. Ini masih perang, tapi ternyata deal di sana antar pemimpin sama pemimpin. Pemimpinnya sana sudah give up. Cuman di dalam kondisi di sini, kondisinya mereka masih menang di situ. Tapi secara garis besar, kemenangan sudah di kita. Sudah menang, Ediat masih dalam situasi perang. Saudara berdiri nggak joget-joget di situ? Mati konyol, saudara, mati konyol. Saudara tahu itu satu sukacita akan kemenangan. Trompet itu meneguhkan hati saudara, kita sudah menang. Tapi saudara tidak akan mungkin angkat kepala, weh kami udah menang loh. Yang mati konyol ditembak. Nah ini kesadaran seperti ini yang Tuhan undang untuk kita mikirkan. Di dalam kemenangan yang Tuhan sudah Kristus kerjakan buat kita. Di dalam keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita teguh, kita kuat. Di tengah-tengah segala penderitaan, penganiayaan, pergumulan kehidupan pekerjaan kita yang gak kalah habisnya. Satu-satu rongrongan itu, penipuan atau apapun yang kita alami. Lemes saudara, lemes. Tapi di satu sisi lagi ada berita kemenangan yang menjamin kita. Jangan buang salah satunya, jangan buang. Nah gereja buang yang mana? Saudara buang yang mana? Saya percaya kita nggak buang yang anugerahnya kan ya. Tapi kita buang kegentaran yang tadi itu. Nah ini yang jadi masalah. Sekali lagi saudara sekalian. Di dalam Natal kita mendapatkan kejaminan keselamatan. Ini hope, ini jaminan. Ini menjadi kekuatan kita. Tapi dunia telah menarik kita, ini masalahnya. Dunia telah menarik kita terlalu jauh dari makna dan tujuan mengingat Natal di dalam motif seperti ini. Kita kehilangan kesadaran akan Natal menjadi jaminan untuk meneguhkan kita akan kedatangan yang kedua. Sudah di-cut beritanya setengah saja. Pokoknya Yesus sudah datang menyelamatkan. Berhenti di situ. Maka kita kehilangan kesadaran membuat kita bergeser di dalam menyikapi Natal. Nah ini problemnya. Sekali lagi jangan salah mengerti saudara. Kita bukan tesis antitesis pokoknya ini salah, ini benar. Enggak, kita melihat kelimpahannya. Maksud saya adalah bukan berarti anti terhadap segala persiapan-persiapan Natal. Tapi kalau seluruh persiapan Natal kita hanya untuk yang sekarang mengenang yang lama, bukan untuk melihat atau mempersiapkan yang ke depan, kita gagal mengerti Natal. Ini poinnya. Maka akhirnya yang terjadi adalah tanda gereja bergerus, bergeser, menyikapi Natal dengan poin yang tidak benar. Maafkan saya dengan segala hormat, tentu bisa dikritisi dan akan menjadi perdebatan. Tapi jujur saja, mari kita jujur dengan hati kita. Akhirnya apa tanda gereja bergeser? Gereja sibuk hanya dengan acara Natal departemen A sampai Z. To be honest, saya tidak setuju, saudara, saya tidak setuju. Kenapa ya, kenapa? Oh ini momen untuk menjangkau jiwa, ya sudah momen fokuskan kepada satu. Natal wanita, Natal pria, Natal lansia, Natal anak-anak, Natal remaja, Natal. Hanya ingat, oh Yesus sudah lahir, Yesus sudah lahir. Saya tidak menyampingkan, saya tidak menampik kedatangan pertama itu indah. Yet untuk apa kedatangan itu? Gereja sibuk, akhirnya karena terlalu banyaknya persiapan Natal, sibuk hanya kepada apa? Dekorasi dan hadiah-hadiah. Mungkin di gereja ini gak terlalu ya puji Tuhan. Tapi mari kita lihat rata-rata secara gereja secara umum. Habis waktu 2 bulan itu panitia Natal dari bulan Juli sudah ada. Sudah ada saudara. Dana lah, fundraise lah dan apa segala macam hanya untuk Natal di momen 1 hari. Dan ironisnya lagi waktu Natal tiba Injil pun gak diberitakan. Gereja sibuk dengan latihan ini dan latihan itu dalam persiapan Natal. Of course itu indah di dalam belajar core dan segala macam mempersiapkan. Tapi kalau berhenti di situ itu tanda bergerus, itu tanda bergeser. Bermasalah saudara. Bahkan lebih liar lagi. Substansi dari berita Natal itu digantikan kepada dekorasi-dekorasi dari kakek-kakek kolesterol itu. Kristus jadi Santa Claus. Saya nggak ngerti gimana gereja bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Di mana kesadaran akan kemurkaan Allah. Akhirnya digambarkan kepada satu Santa yang mengayomi, yang menyayangi dan segala macam. Gak ada kegentaran lagi di situ, gak ada kegentaran. Saudara, anak-anak paling takut sama siapa? Paling takut ya sama bapaknya. Anak-anak paling senang sama siapa? Ya sama kakeknya, karena kakeknya itu kripton bapaknya kan ya. Maka di tengah-tengah, wah mengerikannya papaku, ini kriptonku, mau apa lu? Gitu kan ya. Nah sama, Natal yang telah digerus kepada Santa, Santa dan Santa. Kita mungkin nggak seperti itu dalam gereja ini. Kita rasa itu bodoh, itu produk barat lah ya. And yet lihat dekorasi-dekorasi Natal gereja saudara. Apa yang dipikirkan? Kita masuk dalam bagian terakhir. Maka dengan melihat kenyataan bahwa
memaknai Natal dengan cara seperti ini telah menjadikan kita menyadari sekarang kita telah bergeser. Kita mengungkapkan di dalam pengakuan iman kita. Di dalam pengakuan kita, iman kita setiap minggu ada frasa di bagian tengah yang kita mengatakan, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Tapi saudara, kalimat ini tinggal apa? Tinggal hanya sebuah kata-kata. Sekali lagi pertanyaannya, seberapa serius kita mengerti dan merenungkan kesadaran akan kedatangan itu, menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Seberapa serius kita mempersiapkan diri untuk waktu itu ketika waktu itu tiba. Jangan-jangan kita sudah kehilangan maknanya atau bahkan kita telah menganggap sepi akan hal itu. Karena dengan melihat kenyataan, sudah 2000 tahun lewat, tidak ada tanda-tanda sama sekali. Nggak ada, maka perasaan merasa ini masih lama dan akhirnya tidak merasa terlalu penting dan hanya menjadi teori di kepala saya, membuat kita akhirnya sepele akan kedatangan yang kedua itu. Ya saya tidak menampik sih, tapi ya oke lah, paling tidak saya hidup baik-baik saja tanpa kesadaran kegentaran kedatangan itu. Ditambah lagi saudara sekalian, ya memang secara eksplisit langsung Alkitab tidak menawarkan bukti-bukti konkret. Apa kamu akan tunggu tandanya 1, 2, 3, 4, nggak ada tanda-tanda seperti itu. Maka budaya skeptik akhirnya mempertanyakan, kan nggak ada faktualnya, nggak ada tanda yang konkret untuk menyatakan akan kedatangan kedua itu. Jangan-jangan itu cuman kedatangan secara spiritual saja, atau eskatologi itu hanya eskatologi pribadi saja, setiap orang akan mati, akan mati, akan mati. Tapi eskatologi final kedatangan yang kedua itu nggak terjadi benar-benar. Itu yang diragukan orang sekarang. Kita mempercayainya. Orang-orang yang mempercayainya, kita orang-orang yang mengatakan tetap akan datang kedatangan Kristus yang kedua justru akan dibully sebagai orang-orang bodoh karena kita percaya kepada suatu hal yang tidak punya dasar dan bukti. Mungkin kita katakan enggak lah, orang-orang GRII enggak seperti itulah, enggak separah itu kita. Kita semua percaya kok akan kedatangan Kristus yang kedua. And yet saudara, kalau engkau mengatakan engkau percaya akan kedatangan yang kedua, tetapi cara hidupmu tidak sama sekali ada kegentaran, ada kesungguhan akan kedatangan yang kedua itu di dalam penghakimannya. Jadi apa yang kamu percaya? Satu belief tidak mendasari satu reaksi tindakan. Saya percaya, saya tahu, saya dengar bahwa akan ada tsunami nih bentar lagi naik ke Jakarta. Ya sudah, nggak mungkin saudara, engkau akan berjaga. Kamu tahu bahwa kedatangan Kristus itu ya dan amin, pasti akan murkanya. Ya sudah, something wrong. Itu iman teori namanya. Tapi benarkah saudara sekalian kita melihat? Apakah Alkitab tidak memberikan bukti? Ya secara konkret memang tidak. Tapi Alkitab memberikannya secara tidak langsung, secara tersirat. Satu peringatan tentang kedatangan Kristus diulang-ulang diberi peringatan. Satu hal yang pasti walaupun tidak dikasih tanda-tandanya. Maka itu yang dikatakan tadi di dalam Petrus 1 ayat 16. Bahwa Petrus mengatakan apa yang kami beritakan. Dan peringatan tentang akhir zaman juga di dalam pasal 3-nya juga dikatakannya. Apa yang kami beritakan ini bukan dongeng atau isapan jempol. Ini bukan tahayul atau omong kosong. Ketika mereka mengatakan hal ini, saudara-saudara sekalian, di mana mereka rela berpegang kepada yang mereka percaya ini, bahkan mati demi berita ini. Mana mungkin, kalau ini hanya sebuah isapan jempol, kalau ini cuma sebuah dongeng, siapa orang yang mau mati-matian berpegang, berpengharapan kepada dongeng ngomong kosong? Ini yang pertama, mereka rela martir demi berita itu. Ini dari para saksi yang pertama, para rasul dan jemaat mula-mula yang berjumpa langsung dengan Yesus. Mereka yang telah melihat semua kegenapan janji Allah dari kedatangan yang pertama, maka mereka menjalankan kehidupan mereka dengan tantangan penganiayaan dan penderitaan karena berpegang teguh kepada janji ini, kepada iman akan keselamatan di dalam Kristus ini. Maka mereka tidak mengkompromikan hidup mereka dengan dosa. Mereka memilih untuk berkata tidak kepada tawaran dunia, sekalipun dunia mengancam mereka untuk mati. Tapi apa yang mereka katakan? Mereka tetap berpegang teguh kepada pengharapan sambil menantikan kedatangan Kristus yang kedua. Apa yang menjadi kekuatannya? Bahwa mereka tahu ia akan datang segera. Ia akan menghakimi dunia. Sehingga di satu sisi mereka berjaga-jaga. Tapi di satu sisi mereka tidak membalaskan dendam akan dunia. Karena dia tahu pembalasan penghakiman adalah milik Allah atas dunia yang menganiaya mereka.
Maka berita itu diteruskan saudara sekalian bukan hanya kepada para rasul dan gereja, tapi kepada gereja mula-mula dan seterusnya yang justru semakin eskalasi penderitaannya. Mereka tidak lihat seperti rasul, mereka tetap percaya. Mereka dianiaya bahkan lebih berat daripada rasul, mereka tetap berpegang. Bagaimana mungkin ini berita omong kosong? And yet mereka pegang karena percaya, saudara percaya. Dan berita itu sekarang setelah 2000 tahun diteruskan sampai kepada kita. Berita itu tidak pernah padam dan manusia dan dunia dan setan tidak pernah bisa menaklukkannya. Dan berita itu diteruskan kepada siapa? Kepada kita. Kepada engkau dan saya. Kepada kita. Maka ketika kita mengatakan kita percaya dan beriman kepada Sang Bayi Natal itu, pada berita itu kita berpegang, maka berarti undangan yang sama yang diberikan kepada kita. Sebagaimana kita berpegang kepada kedatangan yang pertama, maka kita diundang untuk mempersiapkan kepada kedatangan yang kedua. Yaitu dengan kesadaran kehidupan yang dijalankan dengan kesadaran tanggung jawab akan penghakiman Kristus yang akan datang. Inilah yang disadari, inilah yang dihidupi oleh gereja mula-mula. Satu kesadaran hidup dengan cara pandang eskatologis. Tidak lihat kacamata kuda tentang hidupnya sekarang. Saudara, saya tidak mengajak kita menampik masa bodoh apapun masalah, pokoknya aku lihat Yesus yang akan datang. Tidak, bukan dualisme atau cara karikatural atau dikotomi seperti ini. Tapi kesadaran memandang hidup yang sekarang dengan kesadaran melihat penghakiman Allah yang akan datang. Ini yang dihidupi mereka. Maka yang membuat mereka tidak sembarangan dengan anugerah karena Kristus akan datang menghakimi. Anugerah satu kali diterima tidak dapat hilang dan tidak akan binasa, bukan jadi taken for granted karena tahu Tuhan akan menghakimi. Dan sekaligus bukan berarti mereka menjadi ketakutan juga karena teror, guilt tripping, bahwa Yesus akan datang menghakimi, mati kita, bukan. Bukan dua ekstrim, anugerah sudah atau teror, bukan, sudah bukan. Melainkan cara hidup yang disadari akan pengharapan eskatologis. Inilah yang dalam teologi reform yang diulang-ulang, yang dikatakan cara hidup coram Deo. Itulah cara hidup orang-orang yang menyikapi eskatologis dengan benar. Apa artinya cara hidup coram Deo? Bahwa engkau tahu penghakiman Allah akan datang. Di satu sisi lagi engkau memiliki pengharapan bahwa Kristus telah menebusmu. Maka engkau akan menjalani hidup dengan kesadaran apa? Engkau tahu bahwa hidupmu di hadapan Allah. Sehingga engkau tidak sembarangan melangkah. Sehingga engkau punya hati untuk terus memikirkan langkah di dalam kebenaran. Tapi sekaligus juga, yang kedua dan sekaligus juga. Pertama, engkau tahu hidupmu di hadapan Allah sehingga engkau tidak sembarangan. Kedua, engkau percaya kepada tangan pemeliharaan Allah. Sehingga engkau tidak mengandalkan hal-hal yang lain yang dunia tawarkan. Engkau tidak menjadi kompromi dengan dosa karena takut kehilangan harapan. Dan yang ketiga, karena kesadaran pengharapan yang eskatologis. Engkau sadar bahwa hidupmu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Maka engkau terus belajar dan belajar untuk tanya apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidupmu. Saudara perhatikan kalimat ini. Menjadi orang baik itu satu hal. Melayani Tuhan itu satu hal. Bertahan di tengah-tengah penderitaan itu satu hal. Tapi pertanyaannya, tanya apa yang Tuhan mau, itu yang sering kali kita lupakan. Ayub, saudara, Ayub. Di dalam segala penderitaannya, dia tidak sangkali Tuhan. Bahkan dikatakan konfirmasi dari Allah. Tidak didapati kesalahan dia menyangkali Tuhan. Gak ada. Bahkan sampai teman-temannya mendakwa dia. Lu berdosa, lu confess lu dan segala macam. Tidak. Tapi satu langkah saja yang kurang. Dia tidak nanya, Tuhan what next? Yang akhirnya ditanyanya pas. Kenapa Tuhan? Kenapa? Maka Tuhan ajak dia. Di mana kamu waktu aku mencipta? Maksudnya apa? Enggak nyambung. Bahwa Tuhan mau tarik dia untuk melihat kepada rancangan Tuhan. Ini yang disebut dengan kesadaran kehidupan eskatologis. Hidup coram Deo. Engkau tahu hidupmu telah ditebus, memiliki kekuatan pengharapan, maka engkau berjalan di dalam kesadaran hidupmu di hadapan Tuhan. Engkau tidak menjadi kompromi dengan dosa, engkau tidak menjadi takut dan khawatir karena engkau percaya kepada tangan pemeliharaan Allah. Dan engkau tidak menjadi sembarangan dan engkau tidak mendukakan Tuhan karena hidupmu untuk kemuliaannya. Dan engkau punya hati yang terus belajar untuk mencari dan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupmu. Dengan cara hidup seperti inilah saudara-saudara sekalian, jemaat mula-mula yang tidak punya militer, yang tidak punya moneter, yang tidak punya senjata, prajurit, tidak punya benteng, tapi dengan cara hidup seperti ini, mereka menggoncangkan dunia. Mereka menggoncangkan satu peradaban kerajaan Roma yang 100 tahun lebih tak terkalahkan. Bukan dengan senjata, tapi dengan kesadaran berjaga sebagai umat Allah di dalam penantian akan kedatangan Kristus yang kedua. Maka pertanyaannya, bagian terakhir renungan ini.
Bagaimana kita? Bagaimana engkau? Bagaimana kita bersikap dengan hal ini? Saudara, pertanyaan yang serius untuk kita pikirkan. Untuk kita evaluasi lagi. Untuk membangun common sense yang sesungguhnya yang Alkitab mau untuk kita miliki. Apa signifikansinya kalau Yesus segera kembali? Apa signifikansinya dengan hidupmu kalau Yesus akan datang segera? Dan ini janji Tuhan. Kalau orang penting akan datang, tiba-tiba pas Pampres kasih surat samamu, Pak Prabowo mau makan di rumahmu, besok pagi. Tidak mungkin kau tidur malam ini. Engkau akan berjaga-jaga semalam suntuk. Mulai dari pikirin baju apa, mulai dekor rumah, bila perlu bongkar semua perabotan rumah, ganti yang baru waktu presiden datang. Cuman seorang biasa, ya memang title tinggi presiden gitu kan ya. Kita pasti siap-siap. And yet kesadaran seperti ini. Maka jikalau kita tahu Kristus akan segera datang, tidak mungkin kita berani sembarangan hidup saudara. Tidak mungkin kita tidak berjaga-jaga. Ada persiapan. Ini yang dikatakan Matius 25 tadi. Berjaga-jagalah. Maka apa yang diperintahkan Alkitab di dalam kesadaran kita mempersiapkan diri akan kedatangan Kristus? Menunggu dan mempercepat. Ini kata kitab Petrus tadi. Maka apa yang harus kau sadari di dalam engkau melihat kepada berita Natal Kristus sudah datang. Dan dia berkata dia akan segera datang. Maka engkau harus bersikap apa? Menunggu dan mempercepat. Bagaimana kedua hal ini bisa berjalan sekaligus dalam realita akan kedatangan Kristus yang kedua? Apa artinya? Tunggu itu kan pasif. Lalu mempercepat itu kan aktif. Ini kok jadi nggak jelas. Apa maksudnya? Nah ini yang kita mau renungkan. Di dalam kita pulang memiliki kesadaran ini untuk kita hidupi sebagai gereja Tuhan. Untuk memaknai Natal dengan kesadaran kegentaran yang tidak hanya euforia, kesenangan dan omong kosong. Tapi kita punya kesadaran kedatangan Kristus yang kedua. Maka kita harus menunggu dan mempercepat. Pertama, menunggu. Menunggu saudara, puncak dari keselamatan. Menunggu apa? Menunggu yang dikatakan keselamatan yang penuh. Kita sudah selamat and yet belum sempurna. Already and not yet. Belum sampai kepada bumi baru Yerusalem baru. Belum sampai kepada bertemu muka dengan Kristus. Maka Tuhan mau kita menunggu momen itu. Arti kata menunggu di sini bukan dalam kondisi pasif. Ya sudah diam, pokoknya saya tidak lakukan ini, tidak lakukan itu. Tidak berbuat jahat, tidak berdosa. Bukan. Tapi kata menunggu adalah undangan aktif. Menunggu dengan berjaga-jaga. Di dalam Markus 13 ditekankan hal ini. Lukas 21 ayat 26 ditekankan hal ini. Matius 24 ditekankan juga akan hal ini. Kau tidak tahu waktunya, maka berjaga-jagalah. Menunggu. Gambaran berjaga-jaga di dalam konsep seperti seorang prajurit berjaga di tengah benteng kerajaan. Saudara, kalau kita lihat seorang prajurit jaga di menara jaga. Pasif saudara, pasif. And yet aktif. Dia nggak mungkin sambil tidur-tiduran pegang tongkatnya jatuh-jatuh. Dia tahu seketika musuh akan menyerang. Maka dia berjaga. Apakah mata-mata yang akan menyelinap. Atau pembunuh bayaran yang menyelinap atau prajurit datang dari jauh, maka dia berjaga. Dia tahu akan bersikap, berjaga-jaga, waspada akan musuh yang datang menyerang. Ini maksudnya berjaga-jaga, kesadaran tension seperti itu yang kita harus miliki di dalam kehidupan kita sebagai gereja. Justru disitulah kita tahu kita selalu waspada, tidak sembarangan dan tidak bersantai-santai. Seperti seorang prajurit, seketika engkau lengah saja, maka engkau akan mati digerus, diserang oleh musuh. Inilah satu aspek kehidupan Kristen yang tidak boleh kita lupakan. Kehidupan dalam penantian dan harapan akan Maranatha yang segera datang. Justru penghiburan terbesar buat kita. Sekalipun realitas dunia terlalu rusak, kita dipanggil berjaga-jaga di tengah itu. Sekalipun karena iman kita harus menderita di tengah-tengah berjaga-jaga itu. Tetapi Tuhan bilang, tunggu saudara, tunggu. Akhir dari seluruh penantian itu, maka rencana kekal Tuhan akan digenapi. Tuhan akan memulihkan kehidupanmu. Tuhan akan menuntut penghakiman kepada dunia yang berdosa yang sedang menganiayamu. Ini janji Tuhan. Kedua, selain dari kata menunggu secara aktif, Tuhan mengatakan kita dipanggil untuk mempercepat kedatangannya. Apa maksudnya? Bagaimana mempercepat kedatangan Kristus? Bukankah dia yang datang sendiri di pertama, dia juga yang datang kedua dengan prerogatifnya dia. Kalimat umumnya, suka-sukanya Yesus dong kapan dia mau datang. Lalu bagaimana kita mempercepat?
Nah ini yang tadi dikatakan di dalam 2 Petrus 3 ayat 11 itu. Memberikan peringatan yang sangat serius bagi kita. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ini yang diminta Tuhan untuk sebagai reaksi mempercepat kedatangan Kristus. Engkau harus hidup dalam kesucian, engkau harus berjalan dalam kesalehan. Panggilan gereja di dalam kesadaran eskatologis yang sangat serius, maka kita tidak bisa jadi orang yang mengkompromikan diri dengan dunia. Kita tidak bisa sama dengan dunia hidup. Dengan cara seperti itu kita mempercepat kedatangan Kristus. Kenapa? Makin digenapilah rencana Allah, makin dinyatakanlah kasih dan kekudusan Allah, makin nyatalah kemuliaan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia melalui kesadaran hidup gereja yang benar. Maka kerajaan Allah sudah ditegakkan di dalam Kristus yang datang pertama, tapi belum sampai kepada final dari bumi yang baru, Yerusalem baru. Maka dia akan datang. Berjaga-jagalah dan percepatlah kedatangannya dengan undangan yang sangat serius Tuhan berikan kepadamu. Engkau harus kudus, engkau harus saleh. Maka sementara waktu sampai Kristus datang kembali, kitalah gereja yang dipanggil, orang-orang yang dikhususkan Tuhan untuk menghadirkan kerajaan itu di muka bumi sampai sang raja akan datang sendiri menyatakannya. Dengan cara apa kita sebagai gereja menyatakan kehadiran kerajaan Allah? Dengan cara berpegang pada firman-Nya. Inilah pesan Advent, saudara. Ini pesan Advent. Kristus sudah dekat. Buanglah segala kejahatanmu dari segala hidupmu. Buanglah segala pekerjaan gelap yang tetap engkau hidupi di dalam langkah-langkahmu. Maka gereja berespon dengan menghidupi terang. Kamu adalah garam dan terang dunia. Menghidupi pekerjaan siang yang tidak tersembunyi. Kamu tidak menjadi orang-orang yang sama dengan dunia. Dan menjadi hidup yang dikatakan tidak hanya engkau secara aktif menjadi orang yang menolak kejahatan. Tidak hanya engkau berespon untuk menghidupi terang. Tapi juga dipanggil, kalimat tadi penekanan dari kitab Petrus. Dipanggil untuk menjadi orang-orang yang hidup dengan bermurah hati. Ini tanda kita mempercepat kedatangan Kristus. Hatimu susah, engkau sendiri bergumul dengan hidupmu. Tapi engkau dipanggil Tuhan untuk terus memikirkan menjadi orang yang bermurah hati. Sebagaimana Kristus bermurah hati atas kita. Cara hidup yang berkorban, cara hidup yang memberi diri. Ini cara hidup dengan sikap hidup eskatologis. Sehingga kita hidup membawa shalom ke tengah-tengah dunia. Kita dipanggil untuk membawa terang bagi mereka yang hidup dalam gelap di luar sana. Advent, saudara, membawa kita untuk melihat ke belakang, sekarang, dan ke depan. Bahwa kita telah menyadari Kristus telah lahir dan sekarang kita telah menyadari Dia lahir dalam hidup kita, tetapi kita juga sadari bahwa kita juga dilahirkan untuk melihat masa depan. Itu sebab tidak ada alasan untuk kita menyerahkan tubuh kita kepada hal-hal yang sementara dan najis dan cemar yang mendukakan hati Tuhan. Melainkan kita diundang hidup sebagai gereja kepada hal-hal yang kekal. Pikirkanlah hal yang benar, yang bajik, yang sedap didengar, kata Roma. Maka kita tahu kita telah dikuduskan dan hanya hidup di dalam dan untuk kemuliaan Allah. Itu tanda engkau sebagai umat tebusan. Itu arti kita sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Kristus. Kita tidak boleh mengabaikan kesadaran akan kedatangan Kristus yang kedua. Kita tidak bisa menampiknya. Itu yang membuat kita berjaga dengan aktif dalam menunaikan tugas panggilan kita sebagai gereja yang telah dipercayakan pada kita untuk menjadi duta Injil. Pembawa kabar baik Allah, pembawa shalom bagi dunia. Saudara, tentu tidak gampang panggilan ini, tidak gampang. Tantangan begitu besar dan tuntutan standar yang diberikan Tuhan tidak main-main, terlalu serius. Maka mempersiapkan diri dalam kedatangan Kristus yang kedua tentu akan ada kegentaran, akan ada satu kelelahan, akan ada kecemasan atau ketakutan. Sekaligus akan ada satu keseriusan untuk mengingat, kegentaran untuk mengingat bahwa Dia akan datang membawa penghakimannya yang terlalu kudus. Maka di dalam kedatangan yang kedua itu menjadi satu hal yang sangat serius untuk kita hidupi, untuk kita pikirkan. Tiap orang akan berhadap-hadapan dengan pengadilan murka Allah yang suci. Engkau tidak bisa lari. Di satu sisi, saudara, kalimat ini menjadi peringatan yang sangat serius bagimu, bagiku, bagi kita sebagai gereja. Karena penghakiman Allah dikatakan dimulai dari rumah Tuhan, bukan di luar. Kita yang akan pertama kali akan dihakimi Tuhan. Tapi sekaligus ada hope, ada pengharapan yang akan menyongsong, yang dalam menyongsong kedatangan Kristus. Apa hope-nya?
Dan siapa yang memiliki pengharapan itu? Hope-nya, sekali lagi, tadi kita sudah bahas di atas. Hope-nya Natal, saudara, Natal. Yang memiliki hope-nya adalah orang-orang yang mengalami Natal dalam hatinya. Bahwa Kristus lahir dalam hidupmu, bahwa engkau tahu Kristus menguduskanmu, bahwa engkau tahu engkau dipimpin untuk kembali kepada firman-Nya. Maka di dalam Dia kita sudah beroleh pembenaran, kita beroleh pengudusan, sehingga kita tidak akan lagi binasa. Melainkan kita dijadikan anak-anak-Nya, alat kemuliaan-Nya. Maka dalam panggilan ini, apa yang membuat kita bertahan? Apa yang membuat kita tidak kompromi dan tidak jatuh dalam dosa? Apa yang membuat kita teguh untuk terus menantikan kedatangan Kristus yang kedua? Dengan berpegang kepada janjinya dan berpegang kepada firman-Nya. Tuhan telah menyediakan alat anugerah untuk engkau berjalan dalam kehidupanmu menyongsong kedatangan Kristus yang kedua. Dia memberikanmu doa untuk berseru kepadanya. Dia memberikanmu firman untuk mengerti isi hatinya. Dia memberikanmu sakramen dan persekutuan sebagai gereja untuk memimpin, untuk menopangmu di dalam persekutuan, berjalan bersama-sama sehingga engkau sadar engkau tidak sendiri. Maka karena itu, bertekunlah di dalamnya, di dalam doa, di dalam firman, di dalam sakramen, di dalam persekutuan sebagai gereja. Maka penuhlah sukacitamu. Ini pengharapan kita. Ini hope yang datangnya dari Allah. Ini pengharapan yang bukan bersandar kepada janji kosong manusia, kepada usaha manusia. Tidak, melainkan kepada janji Allah, karya Allah yang ya dan amin sudah pasti. Dan itu sekarang diberikan kepadamu. Justru dari berita Natal sampai kepada penantian akan kedatangan Kristus yang kedua. Ada kemuliaan yang begitu besar yang dihidangkan Tuhan bagi engkau dan saya untuk kita nikmati. Saudara sekalian, sekarang kita menerima undangan itu. Engkau menerima undangan itu. Engkau dipanggil, engkau dikasihinya, dan engkau dikuduskannya, dikhususkannya menjadi milik kepunyaannya. Teguhlah imanmu dan layanilah Tuhan seumur hidupmu sampai menantikan kedatangan Kristus yang kedua. Selamat menyambut Natal. Mari kita berdoa. Tuhan, berbelas kasihlah kepada kami untuk sekali lagi memaknai Natal dengan benar. Kalau kami tahu ada jaminan itu, ada sukacita itu, ada pengharapan yang pasti itu dari Kristus yang telah datang menebus kami dari dosa. Maka kami diundang masuk ke dalamnya untuk menyadari akan kedatangan Kristus yang kedua di dalam penghakiman kekudusan Allah, pengadilan Allah yang sangat serius. Jangan biarkan kami bersantai, jangan biarkan kami tertidur, jangan biarkan kami menjadi penonton di dalam gereja Tuhan. Tapi bangkitkan kami Tuhan, sadarkan kami betapa seriusnya panggilan Tuhan. Betapa mulianya penebusan Kristus untuk kami menjadi alat kemuliaan Allah. Untuk menjadi pewarta shalom itu di tengah-tengah dunia yang gelap dan berdosa ini. Maka inilah pengharapan kami dan inilah panggilan kami. Sehingga di tengah-tengah itu teguhlah kami berdiri. Karena Tuhan telah menyediakan alat anugerah untuk kami berjalan. Jangan biarkan kami jauh dari doa. Jangan biarkan kami jauh dari pembelajaran firman untuk terus mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan dan kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup kami. Jangan jauhkan kami dari persekutuan, dari sakramen sebagai gereja Tuhan. Tuhan pimpin kami, teguhkan hati kami. Mohon belas kasih-Mu untuk tidak membuang kami, tapi memimpin kami sampai seumur hidup kami. Mempersiap kedatangan Kristus yang kedua. Menyatakan kemuliaan Allah di tengah-tengah dunia. Melalui kehidupan kami, di tengah-tengah pekerjaan kami, rumah tangga kami, dan seluruh kehidupan pelayanan kami. Tuhan berbelas kasihlah. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.